Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya datang dengan membawa kabar baik, dengan membawa sukacita dari kerajaan surga. Jangan skip video ini, jangan buru-buru ganti ke channel yang lain, karena saya percaya Tuhan yang menuntun saudara menyaksikan YouTube channel ini, karena Tuhan memiliki kerinduan untuk saudara diberkati. Saya percaya ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengakhiri dalam sukacita, dalam kemenangan. Ada banyak orang yang memulai hari dalam keadaan stres, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, karena mereka memulai dengan cara yang salah. Mulailah dengan cara yang benar, yaitu apa? Bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami yang mati di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus. Kami terlalu percaya apa yang kami mulai bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengakhirinya dengan kemenangan. Kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan, kami hanya sekuat hubungan kami bersama dengan Roh Kudus. Sertai kami, tuntun kami, berikan kami kemenangan. Kami akan melihat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan singkat ini agar menjadi berkat. Siapapun yang menonton, mereka dipersiapkan, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menjadi perenungan saya beberapa waktu yang lalu, Alone with God, atau Indonesianya sendirian bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang seringkali tidak mau sendirian karena kesendirian adalah jauh dari keramaian, sepi, dan menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang pengennya rame-rame, banyak orang gak pengen sendirian. Tapi tahu ke saudara, ada kalanya dalam hidup ini Tuhan menarik saudara dari semua kesibukan saudara, dari semua pekerjaan, dari semua aktivitas saudara. Dia tarik saudara. Mungkin caranya dia izinkan engkau sakit, mungkin caranya dia izinkan engkau mengalami pemberhentian pekerjaan, atau bahkan mungkin caranya dia izinkan engkau terpisah dari orang-orang yang selama ini mengganggu engkau mendekat kepada Tuhan, dan dia menarik engkau ke belakang. Istilah yang terkenal dalam hal rohani adalah retreat atau mundur ke belakang. Mundur ke belakang tidak selamanya buruk loh. Seringkali kita mundur ke belakang untuk merefleksikan kehidupan kita. Seringkali kita butuh waktu sendirian. Untuk apa? Berbicara kepada pencipta kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan pakai masalah agar kita kembali datang sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan bangunin kau di tengah malam dan kau gak bisa tidur. Bukan karena engkau gak bisa tidur, tapi karena Tuhan mau bicara sama engkau. Kita buka dasar firman Tuhan, terambil dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-24. Kejadian 32 ayat yang ke-24, sudah bisa lihat di layar saudara atau di HP saudara. Sudah di sana? Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsi. Alkitab katakan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsi. Bahkan ayatnya dibuka dengan lalu tinggallah Yakub seorang diri. Tahukah saudara bahwa semua orang yang pernah dipakai Tuhan, para pahlawan iman, giant killer di Alkitab, adalah orang-orang yang harus melewati fase kesendiriannya dengan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab memberikan kita contoh yang tepat mengenai poin ini adalah Daud. Alkitab mengatakan Daud tinggal sendirian di goa di bukit saat ia dikejar oleh Saul. Yusuf sendirian di Mesir saat ia dibuang oleh keluarganya. Yohanes Pembaptis dia tinggal di padang gurun sampai waktunya tiba. Musa Alkitab katakan dia tinggal di Midian, bahkan tinggal di padang gurun selama 40 tahun sebelum dipanggil Tuhan. Bahkan Gideon, bukan Gideon Simanjuntak saudara ya, tapi Gideon sendirian di tempat pengirikan anggur. Bahkan Yesus seringkali dia mundur dari pelayanannya, ambil waktu sendirian dengan Bapaknya sebelum ia memulai pelayanannya. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan Gideon Simanjuntak, seringkali Tuhan memanggil saya dalam pelayanan, dia tarik saya sesaat untuk sendirian dengan dia. Bukan hal yang buruk. Bahkan seringkali dalam pertandingan olahraga, seringkali pelatih memanggil beberapa pemain andalannya, ditarik ke belakang, diajak ngomong untuk memberikan arahan. Jadi jangan marah kalau hari ini saudara dibawa Tuhan sendirian. Jadi jangan kecewa kalau saudara merasa sendirian. Jangan marah kalau saudara sedang terkapar sakit di rumah sakit, atau sedang di kamar, atau sedang menganggur.
Mungkin itu cara Tuhan untuk memasuki engkau dalam padang gurun, membentuk engkau, menjadikan kau pribadi yang indah di mata Tuhan. Sendirian bersama Tuhan lebih baik dari rame-rame bersama dengan manusia. Sendirian bersama dengan Tuhan jauh lebih baik dari didukung oleh orang-orang yang banyak dalam hidup kita. Karena ketika kita sendirian dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan pikirannya, Dia akan mencurahkan hatinya, Dia akan menuntun langkah saudara dan keluar dari masa alone with God. Engkau akan menjadi lebih kuat, lebih fresh, lebih tajam, lebih berhikmat, dan lebih memiliki strategi yang luar biasa. Kuasa dari Allah menyertai saudara. Oleh karena itu, mari luangkan waktu untuk sendirian dengan Tuhan. Lipat tanganmu, silent HP saudara, matikan HP saudara, jauh dari kebisingan dunia, mendekat kepada Tuhan. Biar Dia mendengar suara saudara, biar Dia mendengar kerinduan saudara. Bahkan hari ini engkau mungkin terlalu sibuk, menepi sesaat. Biarkan Tuhan berbicara. Rohnya yang kudus, biarkan Dia berbicara. Mungkin saudara dalam kantor, menepi sesaat, bicara sama Tuhan. Mungkin saudara sedang di kamar sebelum kau tidur, menepi sesaat, bicara sama Tuhan. Ambil waktu ini sebagai waktu untuk pemulihan hatimu, untuk sebagai waktu untuk engkau diberkati. Saya berdoa ketika engkau sendirian dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini engkau tidak pernah sendirian, karena Tuhan menyertai saudara. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, agar mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Yang punya surga terlalu sayang sama saudara, terlalu cinta sama saudara, bahkan terlalu mengasihi saudara. Dia menanti engkau, Dia merindukan engkau. Bye-bye.